Shalom, selamat bertemu dalam Ransum PDDB. Hari ini kita akan merenungkan tema Yesus memanggilku. Bacaan diambil dari Injil Lukas 6, 12-19. Ada suatu perkataan, bila engkau berkarya dalam militer, taatlah pada atasanmu, supaya engkau naik pangkat. Bila engkau bekerja di perusahaan, taatlah kepada atasanmu, supaya engkau memperoleh kenaikan jabatan dan gaji. Tetapi, bila engkau berkarya di ladang Tuhan, melayani di ladang Tuhan, lakukanlah kehendaknya, bekerjalah, karena engkau mengasihinya. Bacaan dari Lukas 6, 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih antara mereka 12 orang, yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat Yesus. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea, dan dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan manusia, saudara dan saya, pribadi demi pribadi. Dan setiap pribadi berbeda, mempunyai tujuannya sendiri-sendiri. Menarik untuk kita lihat bagaimana Tuhan memanggil para muridnya. Dan para muridnya itu selanjutnya adalah kita juga. Kita belajar di sini bagaimana Tuhan memanggil pribadi dan siapa yang dipanggilnya. Kita lihat macam-macam pribadi yang dipanggilnya punya latar belakang berbeda-beda. Ada nelayan, ada pemungut cukai, dan menariknya tidak semua dari mereka mempunyai kemampuan, kecerdasan yang pintar, atau kekayaan, atau suatu kemampuan berkhotbah mungkin yang luar biasa. Tetapi yang menarik adalah Tuhan tetap memanggil mereka. Tuhan tetap memanggil saudara dan saya dengan segala kekurangannya. Bunda Teresa dari Kalkuta mengatakan, Allah tidak memanggil saya untuk menjadi sukses. Tetapi Allah memanggil saya untuk tetap setia, untuk menjadi setia. Itulah panggilan kita, dengan segala kekurangan yang kita miliki. Dengan segala ketidakmampuan, pada saat kita mengikuti Tuhan, kita percaya, kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan melengkapi kita. Amanat agung yang kita baca di Matius 28, 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat agung tersebut, saudara-saudara terkasih, berlaku bukan hanya untuk para rasul, para murid Yesus saat itu, tetapi juga berlaku untuk saudara dan saya. Kita mempunyai amanat, kita mempunyai tugas untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan melalui para rasul. Tentang apa keinginan Tuhan, kita juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada yang lain. Saudara-saudariku terkasih, doa adalah langkah utama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu memulai segala sesuatunya dengan doa.
Setelah berdoa selanjutnya dengan kuasa Allah, melaksanakan tugas yang Allah berikan. Seperti yang tertulis di ayat 18-19, yaitu mewartakan sabda Allah, menyembuhkan orang-orang dari penyakit, juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Doa adalah suatu komunikasi dengan Allah, komunikasi interaktif, dua arah, di mana kita mendengar, Allah bicara, atau kita bicara, Allah mendengar. Saudara-saudari terkasih, mungkin banyak dari kita, saudara dan saya, hidup seolah-olah selalu dipenuhi oleh masalah dan problem yang tidak pernah berakhir. Itulah pentingnya doa juga bagi kita, bahwa kita menyerahkan semua masalah dan problem kita kepada Dia yang tak terbatas, Dia yang menjadi tujuan hidup kita, Dia yang harusnya mengisi semua bagian hidup kita, karena Ia menciptakan kita dan Ia mengenal kita. Seperti yang dikatakan oleh Beato dari generasi milenial yang pertama, Carlo Acutis, yang mengatakan, tujuan kita haruslah yang tak terbatas dan bukan yang terbatas. Allah yang tak terbatas mampu menyelesaikan semua permasalahan kita. Allah yang tak terbatas mampu membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Dan baiklah juga kita menanyakan kepada Dia yang menjadi tujuan kita, yang bisa membekali kita dengan sesuatu yang tak terbatas, dengan suatu mujizat-mujizat, dengan suatu kemampuan yang tak terbatas, yang akal budi kita tidak bisa menangkapnya. Baiklah kita selalu memulai bersama dengan Dia dan mendengarkan apa kehendak Dia. Demikian pula halnya dengan kasih. Allah memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Tapi membagikan kasih kepada sesama kita manusia bukan hal yang mudah. Kadang kita sendiri tidak mempunyai cukup kasih. Kadang-kadang kita juga sukar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan menyakiti kita. Maka penting sekali untuk kita memulai sesuatunya, untuk berdialog dengan Dia, meminta kasih-Nya. Karena seperti dikatakan di 1 Yohanes 4:19, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita membutuhkan kasih Allah untuk memenuhi gelas kasih kita, sehingga dengan kasih-Nya yang tak terbatas itu, kita dapat mengisi penuh gelas kasih dari saudara-saudara kita. Hari ini saya mau membagikan sesuatu mengenai panggilan Tuhan pada saya. Saya melihat panggilan Tuhan untuk saya tidak selalu berarti panggilan pertama kalinya untuk terlibat dalam pelayanan, atau panggilan bagaimana saya menjalankan kehidupan saya. Tapi panggilan Tuhan juga untuk hal-hal lain, hal-hal kecil dalam kehidupan saya, untuk tugas-tugas baru yang Tuhan persiapkan bagi saya. 2 bulan yang lalu, saya sebagai seorang pewarta mimbar di Deknat Utara, di Jakarta Utara, seksi pewartaan mimbar dari Deknat Utara dari BPKP KKKJ meminta saya untuk mengisi renungan via media sosial seperti YouTube atau WhatsApp. Panggilan itu belum pernah saya jalankan, saya belum pernah melaksanakan. Dan itu adalah panggilan yang pertama kali buat saya. Dan dalam setiap panggilan, selalu tidak mudah untuk mengatakan, ya saya mau jalankan. Tidak seperti para rasul, begitu melihat Yesus langsung, oke Tuhan saya jalan, saya ikut kemanapun Engkau pergi. Kami akan menjadi penjala manusia. Tapi terkadang panggilan buat saya pribadi, saya suka nunda-nunda. Ya udah nanti deh saya buat. Oke saya setuju, saya jalankan untuk mengisi pewartaan via medsos, saya jalankan. Tapi yang saya lakukan adalah saya menunda-nunda. Sampai akhirnya waktunya semakin dekat. Semakin dekat dan sepertinya bukan sesuatu yang semakin cepat bila bisa dilaksanakan, tetapi semakin menjadi sesuatu yang lebih sulit dilaksanakan. Saya selalu menunda-nunda dengan banyak alasan seperti sibuk, belum siap, sampai akhirnya waktunya sudah dekat untuk menyerahkan materinya.
bila waktunya semakin dekat, yang muncul ada kebingungan dan kepanikan. Pada saat kebingungan dan kepanikan itu, saya bawa kembali semuanya ke dalam doa. Saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya diingatkan seperti Rasul Petrus yang diajak oleh Tuhan untuk berjalan di atas air. Tuhan mengulurkan tangannya, berjalanlah di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang diragukan, tetapi akhirnya Petrus bisa menjalankannya. Yang dibutuhkan adalah mengarahkan mata kepada Tuhan, maka kita akan mampu. Dan juga saya diingatkan oleh panggilan para murid seperti bacaan Injil hari ini, bahwa mereka bukanlah pribadi-pribadi yang pintar dan mengerti bagaimana menjala manusia, tetapi adalah para nelayan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan dan kesetiaan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Akhirnya saya berserah, dan puji Tuhan, saya menjalankan pelan-pelan. Saya berjalan dengan tenang. Saya minta waktunya dimundur, dan dari BPK responnya, oke, silahkan diberikan waktu, saya tunggu. Dan puji Tuhan, saya setelah itu mendapatkan banyak pelajaran baru. Bagaimana mengedit video, bagaimana membuka akun YouTube, banyak lagi yang lain. Dan semua itu sangat bermanfaat buat pelayanan saya. Dan saya mendapatkan sukacita baru akan pengetahuan baru yang saya dapatkan. God is good. God is good. Seperti Yesaya mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yesaya 6:8. Marilah kita tutup renungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu, sehingga kami boleh ikut ambil bagian dalam karya pelayanan-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, sehingga setiap rencana-rencana dan juga keputusan-keputusan yang kami ambil adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati.
Ransum PDDB Plus. Mengapa Yesus memilih Yudas sebagai rasul, padahal Yesus mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Apakah Yesus mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Ya, Yesus mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumitnya terhadap aku artinya perlawanan dari orang dekat yang tak disangka-sangka, dari teman sendiri. Apakah Yesus salah memilih murid-muridnya? Tidak, Yesus tidak salah memilih murid-muridnya. Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya pun memiliki kekurangan atau kelemahan. Keberadaan Yesus selama 3 tahun bersama para murid, terutama bersama para rasul, di mana ia mewartakan kerajaan Allah dan mewartakan dirinya sebagai Tuhan, seharusnya membuat para murid mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang dijanjikan Allah. Tetapi tidak pada Yudas. Yudas Iskariot yang telah lama bersama dengan Yesus, tidak mengenali Yesus sebagai Tuhan atau tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yudas hanya mengakui Yesus sebagai Rabi, sebagai guru. Ini adalah bukti dari kekerasan hati Yudas. Di sini ada suatu pengajaran bahwa Yesus yang sangat baik mengajarkan banyak kebaikan kepada para muridnya. Tetapi bila muridnya tidak mau berubah dan tetap tidak mau mengikuti pengajarannya, Yesus tetap menghargai keputusannya. Seperti Allah pun selalu menghargai keputusan yang kita ambil berdasarkan kehendak bebas yang kita miliki. Matius 26 ayat 25 tertulis, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, bukan aku, ya Rabi. Jadi mengapakah Yesus memilih Yudas sebagai rasul, meskipun ia tahu Yudas akan mengkhianatinya? Meskipun Yesus tahu bahwa salah satu muridnya akan mengkhianati dia, tapi Yesus tetap memilihnya. Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus mengatakan, salah satu sifat kasih yang adalah kasih itu sabar, juga salah satu sifat kasih lainnya adalah kasih mengharapkan segala sesuatu. Yesus dengan kasihnya selalu mengajarkan kebaikan kepada para muridnya, dan dengan penuh kesabaran mengharapkan murid-muridnya pun tumbuh dalam hal kebaikan. Tetapi, semua kembali ke keputusan dari para murid sendiri. Apakah akan meneladani Tuhan Yesus, melakukan perintah-perintahnya, atau menolaknya, dan tetap berkeras hati hidup dalam kehendaknya sendiri, seperti keputusan yang Yudas Iskariot ambil untuk mengkhianati Yesus dan menjual Yesus seharga 30 keping perak. Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.